Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Fauziah dari Prodi D3 Tataboga. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu yang berjudul substitusi penggunaan tepung sukun pada pembuatan brownies. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang tentang brownies. Brownies merupakan salah satu jenis cake yang berwarna coklat kehitaman. Brownies mempunyai tekstur lebih keras daripada cake, karena brownies tidak membutuhkan pengemahan gluten. Bahkan, utama pembuatan brownies yang sudah umum adalah dengan menggunakan tepung terigu. Namun, tepung terigu adalah produk impor karena budidayanya di Indonesia belum begitu berkembang. Permasalahan ini sebenarnya dapat ditekan dengan memanfaatkan komoditi pangan lokal sebagai bahan baku yang bernilai gizi. Dengan harga yang relatif murah, dapat menghasilkan produk baru yang bernilai ekonomis dan bergizi. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan buah sukun sebagai bahan baku dalam pembuatan brownies. Di sini saya akan menjelaskan tepung sukun memiliki kandungan pati yang lebih tinggi dibandingkan pada tepung terigu, yakni lebih kurang 76% pati pada tepung sukun, sedangkan pada tepung terigu yakni sebesar lebih kurang 70%. Tujuannya adalah yang pertama adalah membuat brownies dari tepung sukun dan mendeskripsikan kualitas brownies dari segi aroma, tekstur, dan rasa. Manfaatnya yaitu satu, memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan tentang penggunaan tepung sukun terhadap pembuatan brownies. Yang kedua, meningkatkan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip bergizi. Yang ketiga, memberikan informasi tentang penggunaan tepung sukun terhadap pembuatan brownies yang bermanfaat. Yang keempat, memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat tepung sukun dan kandungannya. Dan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan kandungan nutrisi buah sukun. Yang pertama, karbohidrat kompleks, yang kedua protein, yang ketiga serat, yang keempat air, yang kelima mineral, yang keenam vitamin. Di sini saya menjelaskan proses pembuatan tepung sukun. Yang pertama, sortasi pemilihan. Sortasi pemilihan itu untuk mendapatkan sukun yang memenuhi syarat kualitas. Yang kedua, pengupasan dan pemotongan, yaitu pengupasan dan pemotongan dilakukan secara cepat dikarenakan menghindari terjadinya reaksi browning. Yang ketiga, pembuatan larutan. Pembuatan larutan, yaitu pemutihan larutan. Pemutih sebaiknya dipersiapkan terlebih dahulu sebelum proses pemarutan sukun dimulai sehingga hasil pemarutan dapat langsung direndam di dalamnya. Yang keempat adalah pemarutan. Pemarutan itu untuk menghindari terjadinya perubahan warna, maka proses pemarutan harus dilakukan secara mungkin dan sukun hasil pemarutan harus segera direndam dalam larutan pemutih. Yang kelima, perendaman atau pemutihan. Yaitu perendaman sebaiknya dilakukan selama 15 menit. Jika perendaman dilakukan kurang dari waktu tersebut, maka pemutihan tidak maksimal. Yang keenam, yaitu pemerasan dan penyaringan. Pemerasan dan penyaringan dimaksudkan untuk memisahkan ampas dan pati dari cairan perendaman agar proses pengeringan dapat dilakukan dengan cepat. Yang ketujuh adalah pengenapan. Gunanya untuk memisahkan pati, maka cairan putih susu tersebut harus diendapkan terlebih dahulu. Yang kedelapan adalah pemisahan pati. Pemisahan pati itu setelah cairan yang semula berwarna putih susu berubah menjadi bening, lalu dituangkan secara hati-hati agar endapan pati yang berbentuk tidak ikut terbuang. Yang kesembilan, pencampuran dan penjemuran, yaitu ampas hasil pemerasan dan pati hasil pengendapan dicampur rata untuk kemudian dijemur. Yang kesepuluh, penggilingan. Selesai penjemuran, tepung sukun kering harus segera digiling, jangan sampai menjadi basah atau lembab kembali karena menyerap air dari udara. Yang ke-11 yaitu pengeringan lanjut. Yang untuk mendapatkan tepung sukun dengan kadar air mineral, maka setelah penjemuran dilanjutkan dengan pengeringan dalam oven ataupun di sangrai. Yang ke-12 adalah pengemasan. Tepung sukun yang sudah benar-benar kering dapat disimpan dalam kantong plastik dan ditutup rapat. Proses pembuatan brownies. Yang pertama, bahannya adalah
telurnya 4 butir, gula pasirnya 200 gram, tepung terigu 100 gram, minyak goreng 100 gram, coklat masak 75 gram, coklat bubuk 50 gram, vanili setengah sendok teh, dan cake emulsifier setengah sendok makan. Langkah-langkah dalam pembuatan brownies. Yang pertama yaitu kocok telur, gula pasir, dan cake emulsifier hingga mengembang. Kedua, masukkan tepung terigu, minyak goreng, coklat masak yang sudah meleleh, coklat bubuk, dan vanili, aduk hingga rata. Tuang adonan ke dalam loyang yang telah dialasi kertas roti dan diolesi margarin, kemudian dikukus selama lebih kurang 35 menit atau hingga matang. Alat yang digunakan dalam pembuatan brownies yaitu ada timbangan, kom, mixer, pisau, solet, sendok kayu, saringan tepung, talenan, panci, dandang, loyang aluminium, sendok stainless steel, dan kompor. Pertimbangan penggunaan tepung sukun dalam pembuatan brownies yaitu ada pertama aspek ketersediaan buah sukun. Umumnya panen sukun terjadi 2 kali setahun, yaitu panen raya terjadi sekitar bulan Januari sampai Februari, dan panen susulan terjadi sekitar bulan Juli sampai Agustus. Kadang-kadang bisa juga terjadi panen raya 2 kali setahun, pertama bulan Januari sampai Maret, dan kedua bulan Juli sampai September. Yang kedua, karakteristik dari tepung sukun, yaitu dalam buah sukun terkandung enzim polifenol. Apabila enzim polifenol tersebut kontak dengan udara, misalnya pada bekas irisan atau kupasan, perubahan warna pada sukun. Yang ketiga yaitu aspek gizi tepung sukun. Buah sukun mengandung berbagai jenis zat gizi utama yaitu karbohidrat 25%, protein 1,5%, dan lemak 0,3% dari berat buah sukun. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan brownies kukus substitusi tepung sukun yaitu ada tepung terigu 100 gram, tepung sukun, gula pasir 200 gram, minyak goreng 100 ml, telur ayam 4 butir, coklat blok 100 gram, coklat bubuk 50 gram, dan cake emulsifier 5 gram, vanili 1 gram. Proses penggunaan brownies substitusi tepung sukun yaitu yang pertama ada tahap persiapan. Yang selanjutnya menyiapkan semua alat, bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan brownies kukus, dan menimbang bahan-bahan yang diperlukan sesuai dengan ukuran. Yang ketiga, yaitu menyiapkan semua peralatan yang diperlukan dalam kondisi bersih. Yang tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan pembuatan brownies kukus dengan substitusi tepung sukun, yaitu yang pertama, melelehkan cooking coklat. Cara melelehkan coklat adalah satu, potong-potong kecil cooking coklat, masukkan ke dalam pinggan tahan panas atau panci kecil. Yang dua, mengetim coklat dengan cara panci kecil diletakkan di atas panci yang lebih besar yang telah diisi air. Masak dengan api kecil sambil diaduk-aduk hingga meleleh. Yang ketiga, campurkan cooking coklat pada adonan setelah hangat-hangat kuku. Yang kelima yaitu pengadukan mixing. Pengadukan mixing merupakan suatu proses pencampuran bahan sehingga bahan tercampur rata. Telur dan gula dikocok sehingga gula larut digunakan kecepatan mixer nomor 1. Jaga agar telur tidak sampai naik dan kental karena akan membuat tekstur brownies kukus seperti cake. Nah, selanjutnya adalah menuang adonan ke dalam cetakan. Pada pembuatan brownies perlu diperhatikan cetakan yang dipergunakan, misalnya tinggi rendahnya loyang yang digunakan harus sesuai dengan loyang brownies, dan juga dalam pengisian adonan tidak boleh penuh, yaitu 3/4 dari loyang, karena apabila ketebalan brownies tidak sama, maka kematangannya pun juga tidak sama dan tidak rata. Yang selanjutnya adalah pengukusan. Adonan yang sudah dituang ke dalam cetakan kemudian dikukus selama 30 menit. Yang selanjutnya adalah pendinginan dan pemotongan. Setelah dikeluarkan dari pengukusan, tunggu sampai dingin, kemudian lepaskan brownies dari cetakan, lalu dipotong sesuai selera. Jenis data dan sumber data yang pertama adalah jenis data. Dan jenis data ini terbagi dengan dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen. Yang kedua adalah sumber data.
Sumber data itu adalah dalam penelitian ini diperoleh hasil uji organoleptik yang melibatkan 10 orang panelis semi terlatih. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kalau ada kata yang salah, tolong dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.